Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dan semoga masih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika wajibnya ya. Untuk kelas 12, kita hari ini akan mempelajari bab terakhir, yaitu mengenai peluang, di mana peluang ini mengukur suatu kemungkinan dari suatu kejadian ya. Jadi dari beberapa kali percobaan nanti akan muncul peluang dari kejadian-kejadian tertentu, di mana peluang ini dapat digunakan dalam berbagai macam hal ya. Salah satunya yaitu untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, kemudian untuk mengambil keputusan juga bisa, dan ada beberapa hal lagi yang bisa kita ambil dari peluang ini. Tetapi untuk lebih banyak nanti kegunaannya, silakan kalian bisa browsing sendiri ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi Bapak akan langsung pada inti materinya. Seperti Bapak bilang tadi, peluang itu digunakan untuk memperkirakan sesuatu dari sekian kali percobaan yang dilakukan. Nah, kalian bisa perhatikan ini ya. Percobaan itu dalam peluang didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Dengan kata lain, percobaan ini diperoleh dari berapa kali kesempatan yang ada. Jadi, kalian melakukan suatu percobaan, kemudian hasilnya itu bergantung pada kesempatan juga. Kemudian untuk ruang sampel, itu yang kedua ya, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel ini biasanya dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel biasa dinyatakan dengan NS. Ya, ruang sampel misalkan keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi itu disebut dengan ruang sampel. Kemudian ada kejadian atau peristiwa. Nah, di sini bedanya dengan ruang sampel adalah himpunan bagiannya ya. Himpunan bagian dari ruang sampel biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Ini bebas ya kalian menyebutkan suatu kejadiannya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, dan banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kalau tadi ruang sampel itu keseluruhan kemungkinan, sedangkan untuk kejadiannya hanya ada satu saja permintaannya biasanya ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi beberapa pengertian sudah Bapak sampaikan. Kita ke contoh dulu ya. Pada pelemparan 3 koin sekaligus, tentukan untuk yang A, ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampelnya. Untuk yang B, kejadian B, yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Oke, ini koin dilempar sekaligus, perhatikan ya. Nah, ada koin kan punya 2 sisi ya. 2 sisi. Untuk yang sebelah kiri yang ada gambar garudanya itu disebut gambar, sedangkan gambar yang di sebelah kanan yang ada angka pecahan uang koinnya itu disebut sebagai angka. Ya memang sih di sini ada gambar juga di bagian angkanya, cuma biasanya yang lebih umum adalah untuk sisi yang ada nilai rupiahnya kita sebut sebagai angkanya. Nah, kita mulai satu persatu ya, dari yang A, ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel. Nah, untuk gambar ini Bapak akan misalkan dulu ya, untuk A-nya sebagai sisi angka dan G-nya sebagai sisi gambar. Karena ada 3 koin, berarti dari 1 kali pelemparan misalkan, itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Misalkan lemparan pertama muncul angka dulu, koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar, koin ketiga muncul angka. Atau bisa juga yang pertama muncul gambar, kedua muncul gambar, ketiga muncul angka, bisa juga seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Tetapi di sini untuk ruang sampelnya kalian harus data berapa jumlah ruang sampel, karena ini dibutuhkan ya. Nah, untuk ruang sampel sendiri dari pelemparan 3 koin sekaligus, ini terdiri dari angka, ketiganya angka, mulai muncul satu gambar, kemudian koin ketiga yang gambar, bisa koin kedua yang gambar, atau koin pertama yang gambar, atau koin ketiga saja yang angka, koin kedua saja yang angka, koin pertama saja yang angka, dan yang ketiga, yang terakhir itu gambar ketiga-tiganya. Ini bisa kalian cari dengan menggunakan pohon
faktor ya. Jadi misalkan koin pertama muncul angka, koin kedua nanti bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Koin ketiga nanti bisa muncul angka atau gambar. Nah, bisa juga koin kedua ini muncul, berarti koin pertama bisa gambar, seperti itu lagi ya. Jadi tinggal kalian hitung berapa nanti ada ruang sampelnya. Ya, bisa kalian hitung sendiri. Sebelumnya ntar ya, hapus dulu ini karena ada banyak tulisan nanti di bawahnya. Oke, semoga bisa dipahami adalah mencarinya. Kalau mungkin kurang jelas, ini sebenarnya pelajaran SMP, jadi boleh kalian cari di Google lagi untuk menentukan berapa banyak ruang sampel, atau boleh bertanya langsung ke Bapak, silakan ya. Nah, di sini ruang sampelnya kita sudah ketemu, ini yang S ini ruang sampelnya. Sedangkan banyak elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya adalah 8. Jadi ada elemen ruang sampelnya ada 8 macam. Ya, kalian perlu hati-hati nih, harus semuanya terdata di sini. Oke, lanjut yang B ya. Paling sedikit 2 angka, berarti bisa muncul 2 angka atau lebih. Dengan kata lain, bisa hanya 2 koin saja yang memunculkan angka, atau bisa juga ketiga koinnya memunculkan angka. Itu disebut sebagai paling sedikit 2 angka. Kita perhatikan yang atas dulu ya. Untuk yang paling sedikit 2 angka itu, ada angka-angka-angka, ketiganya angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka gambar. Jadi ada 4 ya. Ada 4, sehingga untuk NB-nya itu adalah 4. Nah, di sini kalian harus benar-benar memperhatikan dari pembentukan ruang sampel itu. Kemudian tadi sudah 3 koin, sekarang kita coba dengan contoh yang berbeda. Pada percobaan melambungkan 2 buah dadu yang sama, dengan kata lain dadunya identik ya sama 6 sisi, tentukan yang A ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel, yang B kejadian A, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9, dan yang C kejadian B, yaitu muncul angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Kita mulai satu persatu dulu. Dari yang A, untuk menentukan ruang sampel ini baiknya kita menggunakan tabel. Nah, ini untuk yang A ya. Dadu kedua di bagian atas, dadu pertamanya di samping. Berarti untuk yang ini ya, ruang sampel pertama ada 1 ketemu dengan 1, kemudian 1 ketemu dengan 2, 1 ketemu dengan 3, dan seterusnya. Jadi bisa ditulis 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2-nya juga begitu. Berarti 2, 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Nah, 3-nya juga sama. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6 juga seperti itu ya. Nah, di sini ada 36 kotak yang dihasilkan dari persilangan antara dadu pertama dengan dadu kedua. Dengan kata lain, dadu pertama misalkan menunjuk angka 1, bisa jadi dadu kedua menunjuk angka 1 juga, atau menunjuk angka 2, atau angka 3, dan seterusnya. Total di sini ruang sampelnya ada 36 ya. Nah, jadi rumus untuk menentukan banyak ruang sampel dari suatu pelambungan benda yang sama, misalkan kalau tadi koin ya, itu adalah untuk koin 2 per pangkat n, n-nya ini jumlah koinnya, sedangkan kalau untuk dadu itu adalah 6 per pangkat n, dengan n jumlah dadunya. Kalau misalkan ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2, berarti adalah 36 ruang sampelnya ya. Kalau misalkan koin, berarti 2 pangkat 3 tadi ada 8. Itu cara mencocokkan dulu seberapa banyak ruang sampel sehingga bisa kalian cari nanti ya. Tapi dalam mengerjakan soal tidak harus selalu dibuat tabel seperti ini. Oke. Nah, banyak ruang sampelnya sudah diketahui. Sekarang kita cari yang B dulu ya.
Untuk yang B, itu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Kita pakai tabel lagi, tetapi dengan catatan kita menjumlahkan angka yang muncul di dadu pertama dengan angka yang muncul di dadu kedua. Nah, untuk yang berjumlah 9, itu bisa misalkan 3 ditambah 6. Kemudian bisa 6 tambah 3 juga bisa. Atau 4 tambah 5 dan 5 tambah 4. Beda artinya ya, 4 tambah 5 dengan 5 tambah 4, maksudnya hasilnya memang sama sih 9, tetapi di sini itu adalah dua kejadian yang bisa saja berbeda karena dadu pertama menunjuk 4, dadu kedua menunjuk 5, beda artinya dengan dadu pertama yang menunjuk 5, dadu kedua yang menunjuk 4. Oke, kita data saja dulu biar nggak terlalu bingung ya. Untuk muncul angka 9, itu bisa 3 ditambah 6, baru 1, kemudian 4 ditambah 5, baru yang kedua. Bisa juga 5 ditambah 4, 5 ditambah 4, itu baru 3. Kemudian 6 ditambah 3. Ya, muncul angka-angka yang berjumlah 9, jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada lagi yang lain? Bapak rasa sih tidak ada. Kalau kalian ketemu lagi yang lain yang di ruang sampel ini yang bisa menghasilkan 9, silahkan dikomentari ya videonya. Nah, jadi banyaknya, pertama kita cari banyaknya A dulu ya. A ini 36, 63, 45, 54. Berarti ada NA itu berjumlah 4 ya. 4 kemungkinan untuk memunculkan angka dadu berjumlah 9 dari pelambungan 2 buah dadu. Oke. Kita lanjut ke yang C. Berjumlah kurang dari 7. Oke, ini kata-katanya ya, kurang dari, berarti tidak boleh lebih dari 7. 7 saja tidak boleh. Bukan cuma lebih dari 7 yang tidak boleh. 7 saja tidak boleh. Lain ceritanya kalau bahasanya berjumlah kurang dari atau sama dengan 7. Kalau misalkan disebutkan kurang dari 7, berarti ya memang harus jumlahnya 6, 5, 4, 3, atau 2. Kenapa nggak 1? Ya, kan nggak mungkin 2 dadu dilempar, kemudian menghasilkan angka 1, kecuali dadunya hilang. Hilang 1, bisa muncul angka 1. Tapi kalau dari 2 dadu, minimal yang muncul adalah 2, dan maksimal adalah 12. Oke, kita pakai tabel lagi. Kita cari sekarang yang menghasilkan 2, 3, 4, 5, atau 6. 1 tambah 1 ya pasti sudah jelas, itu pasti menghasilkan 2. Kemudian 1 tambah 2, 1 tambah 3 menghasilkan 4, 1 tambah 4 menghasilkan 5, 1 tambah 5 menghasilkan 6, kemudian 2 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 3, 2 tambah 4, lagi 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, kemudian 4 tambah 1, 4 tambah 2, kemudian 5-nya 5 tambah 1 saja, karena 5 tambah 2 sudah 7. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ruang sampel untuk kejadian B itu ada 15. Ya. Kejadian B-nya bisa terjadi dalam 15 kemungkinan. Oke. Nah, semoga paham mengenai ruang sampel dan elemen ruang sampel ya. Ruang sampel dan kejadian. Nah, ingat kalau kalian mengharapkan sesuatu ya, lakukanlah sesering mungkin. Berusahalah lebih banyak untuk mencapainya. Misalkan kalian ingin pintar matematika ya harus lebih banyak latihan, karena sekali percobaan kalau belum cukup maka harus dicoba terus sampai berhasil. Nah, seperti ini percobaannya. Oke, sekarang kita lanjut peluang suatu kejadian. Nah, kita masuk ke peluang, di mana di sini kita sudah mulai akan menggunakan rumusnya. Di sini peluang ini selain menggunakan ruang sampel, titik sampel, atau yang tadi sudah Bapak jelaskan, di sini kita juga menggunakan kaidah pencacahan yang berupa aturan permutasi dan kombinasi juga nanti ya. Ya, nanti perhatikan, ikuti arus dari soalnya dan tulis apa yang kemungkinan diketahui di sana.
pasti kalian akan ketemu jawabannya. Oke, kita mulai biar videonya tidak terlalu lama ya. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen NS dan A, tadi NS sudah ya, dan A adalah satu kejadian dengan banyak elemen NA, maka peluang kejadian A diberi notasi PA, bukan PI ya, kalau PI kan penting iba, kalau ini PA, diberikan oleh PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Dengan kata lain, peluang kejadian A adalah banyak elemen yang muncul dari kejadian yang diharapkan dan banyak keseluruhan kemungkinan yang terjadi, ya, NA per NS. Di sini biasanya yang sulit menentukan itu adalah NA dan NS-nya ya. Jadi kalian harus seperti tadi, NS-nya harus didata satu persatu, memang harus semuanya ketemu. Oke, kita mulai. Untuk kejadian itu ya, sebentar ya, kisaran peluang harusnya muncul kisaran peluangnya tulisannya duluan, daripada 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang Bapak tulis ini, yang muncul tulisannya ini disebut sebagai kisaran peluang. Dengan kata lain, peluang itu berada, kemungkinan dari peluang itu adalah 0 sampai dengan 1. Nah, peluang ini berada di antara 0 dengan 1. Dengan kata lain, peluang itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Saat peluangnya itu 0, disebut kemustahilan, atau dengan kata lain kejadiannya pasti tidak akan terjadi. Contohnya mungkin ya, bukan mungkin lagi, contohnya jika peluangnya 0, lumut di gurun. Coba aja cari, mungkin ya Bapak nggak pernah ke gurun sih, tapi sudah banyak yang menjelaskan bahwa tidak mungkin akan muncul lumut di gurun. Kemudian kalau misalkan PA-nya 1, itu disebut kejadian yang pasti. Contoh, misalkan setiap tahun pasti akan ada hujan, ya, itu pasti, tapi kita kan nggak tahu kapan kejadian hujannya. Pokoknya jika 0 itu disebut kemustahilan, artinya tidak mungkin terjadi, sedangkan jika kejadian itu terjadi, diberi nilai 1. Dengan kata lain, kejadiannya itu pasti, ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, tapi nanti yang akan kita pelajari adalah yang berada di antara 0 dan 1. Jadi, peluang itu selalu berbentuk pecahan yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke? Nah, contoh dulu ya. Nih, mohon maaf, muncul duluan kartunya. Ini kalian tahu kan kartu apa ya? Ini kalau misalkan konvensionalnya disebut sebagai kartu remi, tapi kalau misalkan secara soal matematis itu disebut sebagai kartu bridge. Bridge ya, seperti nulis jembatan. Nah, dalam satu set kartu bridge ini ada 52 buah kartu, jokernya nggak usah dihitung, joker nggak dipakai. 52 kartu ya, ini normal, jadi kalau tidak disebutkan jumlah kartunya pasti 52. Dengan semanggi berdaun 3-nya itu ada 13, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Kemudian untuk warunya atau sekopnya itu juga pasti 13. Kemudian untuk hati pasti 13 juga, untuk diamond atau wajibnya itu 13 juga. Nah, sehingga totalnya dari satu set kartu lengkap itu 52, ya. Nah, di sini kalian diminta dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Berapa peluang untuk mendapatkan kartu as? Dan yang B adalah kartu berwarna hitam. Sebelumnya, karena ini peluang ya, bukan lagi menentukan ruang sampel, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Berarti NS itu adalah 52 kartu, karena dalam satu set kartu bridge itu ada 52 kartu yang berbeda pastinya ya. Kemudian untuk banyaknya kartu as, karena kita akan diminta mencari kartu asnya, kemungkinan muncul kartu as kalau kita narik sembarang kartu, dan kartu berwarna hitam. Oke, untuk kartu as itu ada 4 kan, kartu asnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, yang merah dan hitam. Itu
NA, banyaknya A adalah 4. Kemudian kartu berwarna hitam, karena semanggi dan warunya masing-masing ada 13, berarti kartu berwarna hitam totalnya 26. Nah, kita mulai satu-satu untuk mencari ini. Pak, hilangkan dulu gambar kartunya ya. Untuk yang A, peluang mendapatkan kartu as. Ini bukan nama operator, tidak bermaksud promo. Kartu as itu ada 4 kan, berarti PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 4, NS-nya 52, sehingga peluangnya adalah, disederhanakan bagi 4 ya, adalah 1/13. Dengan kata lain, peluang mendapatkan kartu as adalah 1 dari 13 kali penarikan kartu. Kalau kalian acak kartunya ya, kemudian kalian tarik, hitung sampai 13, nah di antara 13 kartu itu pasti ada salah satunya, minimal 1 ada asnya. Itu disebut sebagai peluang dari satu pengambilan kartu secara acak. Kemudian yang kedua, peluang mendapatkan kartu berwarna hitam. Tadi NB-nya sudah 26. Oh sorry, ini bukan NA, harusnya ini NB. Maaf ya, Pak lupa mengubah. Seharusnya NB. Nah, PB sama dengan NB dibagi NS. Jadi NB-nya 26, NS-nya 52. Kalau kita sama-sama bagi 2, ini dibagi 2 terus. Ini sorry, bukan bagi 2 ya, bagi 13. Harusnya ini masing-masing dibagi 13. Atas bagi 13, bawah bagi 13, hasilnya adalah 1/2. Sehingga peluang mendapatkan kartu, ini Pak lupa lagi rubah, kartu hitam. Hitam adalah 1/2. Maaf ya, keliru nih, 1/2. Ngantuk berarti pas bikin video nih. Ya, jadi peluang mendapatkan kartu hitam adalah 1/2. Dengan kata lain, kalau kalian menarik acak 2 kartu, salah satunya pasti berwarna hitam. Itu peluang. Oke. Ya, seperti apa bilang tadi, peluang itu kejadian mungkin terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Nah, kita lanjut ya. Ini mohon maaf banyak coretan, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh berikutnya ya. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola. 5 bola berwarna biru, 4 berwarna kuning, kemudian 3 berwarna putih. Akan diambil 3 bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya, ketiganya biru, yang kedua 2 biru dan 1 putih. Kalau ketiganya biru, berapa peluangnya? Kalau misalkan ngambil 2 biru dan 1 putih, berapa peluangnya? Jadi 3 bola ini diambil ya acak aja. Kalau kalian perhatikan di sini, kita buat dulu ya kotaknya. Kotaknya nih. 5 berwarna biru, 4 kuning, 3 putih. Diambil 3 secara acak misalkan ya. Berapa peluangnya? Ketiganya harus biru. Nah, kita coba dulu, hilangkan ilustrasinya dulu ya. Untuk menentukan ruang sampelnya, karena di sini perlu ruang sampel dulu ya, baru kita nanti cari kejadiannya. Untuk ruang sampelnya, itu menggunakan yang namanya kombinasi. Kenapa? Karena di sini ada 12 bola, kita akan ambil 3 bola. Ada 12 bola, akan kita ambil 3 bola. Dengan kata lain, bagaimana cara memilih 3 bola dari 12 bola? Oke, ini familiar dengan kombinasi ya, karena bola kan identik. Kalaupun mengambil 1 bola tidak akan berbeda, misalkan ngambil 1 biru tidak akan berbeda dengan ngambil bola biru yang lain. Aduh, ribet lidahnya nih. Jadi untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa pakai NS sama dengan kombinasi dari 12/3. Dengan kata lain, mengambil 3 bola secara acak dari 12 bola. Ini belum ditentukan warnanya warna apa ya, hanya cara mengambil 3 bola dari dalam kotak dari sebanyak 12 bola yang ada. Nah, berarti 12 faktorial per 12 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Karena ini kombinasi ya. Kalau misalkan
permutasi ya ini 12 min 3-nya ini nggak ada kalau permutasi, kalau seandainya permutasi. Tapi di sini yang diketahui kan adalah kombinasi ya. Ini di sini menggunakan kombinasi, bukan diketahui, tapi menggunakan kombinasi. Intinya kembali kalian harus jeli. Nah, di sini untuk menentukan ruang sampelnya berarti tinggal selesaikan kombinasinya. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi dengan 12 kurang 3 kan 9. Berarti ini bisa dicoret. 3 faktorial 3 kali 2. Ini juga bisa dicoret. Karena 6 berarti 2 ya. 2 kali 11 kali 10, 220 cara untuk memilih ketiga bola tersebut. Itu baru ruang sampelnya, belum masuk ke A ya. Yang A, itu ketiganya biru, berarti kita kombinasi lagi untuk nyari NA. Karena dari 5 bola akan diambil 3 bola yang harus, kan bola birunya ada 5 ya. Diambil 3, berarti kombinasi dari 5, 3. Berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ingat nih rumus kombinasi nih. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, 5 kurang 3 kan adalah 2, 3 faktorialnya bisa dicoret. Nah ini juga 2 faktorial kan tetap 2 ya. Berarti 5 kali 2, 10 cara. Jadi untuk mengambil, jika bolanya hanya 5 dan ketiganya warna biru, cara memilihnya ada 10 cara. Peluang ketiganya biru berarti PA adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya 10, NS-nya 220. Sehingga peluangnya 10 per 220, kalau kita coret nolnya sama-sama bagi 10 ya. Hasilnya adalah 1 per 22. Sehingga peluang ketiga bola yang terambil berwarna biru adalah 1/22. 1/22. Jadi kalian ketika mengambil 3 bola secara acak, ambil 3 dulu. Ambil 3 dulu. Terus kembalikan lagi apa warnanya. Ambil 3 lagi, kembalikan lagi. Sebanyak 22 kali kalian mencoba. Salah satunya pasti ada percobaan di mana ketiga bola yang kalian ambil itu warnanya biru. Ya, tapi siapa yang mau coba 22 kali ya sebanyak itu. Intinya kita belajar ini untuk memprediksi suatu kejadian ya. Oke, kita lanjut ke yang B ya, lagi sedikit nih. Yang B itu 2 biru dan 1 putih. Pertama kita tentukan dulu ya, 2 biru dan 1 putih. Berarti dari 5 bola akan diambil 2 warna yang biru, dari 3 bola putih akan diambil 1 yang putih. Berarti NB adalah kombinasi dari 5 biru diambil 2, 52, dikali dengan 3 putih diambil 1, dikali C31. Berarti jadinya ini ya dulu ya, yang 52 dulu ya. Jadi seperti ini, 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial, dikali kemungkinan bola putih yang terambil. 1 bola putih dari 3 bola diambil 1. 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial yang ini. Kemudian 5 ini Bapak jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial, di mana 5 kurang 2 adalah 3 faktorial ya, dikali 2, karena 2 faktorial kan adalah 2. Kemudian untuk yang sebelah kanannya, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1, karena 1 faktorial ya 1. Oke, ini boleh dicoret ya. Hasilnya 10 dikali 3. Nah, kalau kalian ketemu dengan ini ya, 3 kombinasi 1 ya 3 hasilnya. Kalau 4 kombinasi 1, 4 tetap ya. Berarti 10 kali 3 adalah 30 cara. Dengan kata lain, 2 biru dan 1 putih ini bisa diambil dengan sebanyak 30 cara. Peluang 2 biru dan 1 putih berarti PB sama dengan NB dibagi NS adalah 30 dibagi 220, sehingga peluangnya adalah 3 per 22. Jadi peluang 2 biru dan 1 putih, kalau kita ngambil 3 bola secara bersamaan dengan acak, peluangnya adalah 3 per 22. 3 kejadian dari 22 kali percobaan, itu maksudnya. Oke, sudah yang B.
Biar videonya tidak terlalu lama, Bapak lanjutkan. Terakhir ini ya, frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan. Frekuensi harapan A sama dengan PA dikali N. Nah, dengan kata lain, frekuensi harapan itu adalah peluang dikali berapa kali kalian mencoba. Ya, tentu kita masing-masing punya harapan kan. Nah, di sini semakin itu dilakukan berkali-kali, maka peluangnya akan semakin besar. Itu disebut sebagai frekuensi harapan. Nah, kita ke contoh saja. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Capek yang lambungin 60 kali ya. Satu kali catat. Angka berapa yang muncul? Ya ini kan artinya untuk memprediksi kejadian. Ya, berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Nah, jika memunculkan angka ganjil pada sebuah dadu, karena satu dadu saja ya, itu ada 135. Ada 3 angka, berarti peluang muncul ganjil dari sekali pelemparan, ingat sisi dadu ada 6. Berarti NA per NS-nya 3/6 ya, karena angka ganjilnya ada 3, sedangkan jumlah mata dadunya ada 6. Berarti hasilnya adalah 1/2 disederhanakan. Nah, karena kita melemparkannya 60 kali, maka frekuensi harapan muncul angka ganjil adalah PA kali N. Jadi 1/2 kali 60. Hasilnya adalah 30 kali kemungkinan munculnya angka ganjil dari 60 kali pelemparan. Ya, jadi setengah-setengah dia. Itu kemungkinan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada Bapak keliru dalam menghitung, boleh di WA, boleh di komen di bawah. Di komentar YouTube-nya ya. Nah, demikian dulu video dari Bapak. Ini kesimpulannya. Jadi kalian harus isi kesimpulan setiap selesai membuat soal cerita ya, atau menjawab soal cerita. Nah, demikian dulu video dari Bapak ya. Semoga bisa dipahami, semoga lebih mengerti tentang apa itu peluang dalam suatu kejadian, karena di SMP sudah, sekarang kita tinggal mengulang-ulang lagi dan menambahkan lagi sedikit bumbu-bumbu penyedap di peluangnya. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak tutup dengan Prama Santi Om, Santi Om.